Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kapal penangkap ikan tenggelam di perairan Dobo, 15 ABK hilang. Simpan narkoba, 2 warga asing asal Australia ditangkap polisi. Pengendara tidak setuju kebijakan membeli BBM menggunakan aplikasi. Sebuah kapal penangkap ikan tenggelam saat keluar dari dermaga Dobo 2 Juli lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 10 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 15 ABK lainnya masih dalam pencarian. Saat ini tim SAR Merauke sudah menuju lokasi kapal tenggelam yang berjarak 200 mil dari dermaga. 10 ABK yang selamat sudah dievakuasi kapal KRI Teluk Wondama yang saat kejadian kebetulan melintas di lokasi. Saat ini KRI Teluk Wondama tengah mencari 15 ABK yang masih hilang. Sampai saat ini kami cuma bisa berkoordinasi dan memantau kapal-kapal yang ada di lokasi untuk segera mohon bantuan kepada korban yang mengalami kecelakaan tersebut. Jadi untuk kapal-kapal yang berada di lokasi itu sekarang KRI Teluk Wondama dari TNI AL 523 itu lagi bergerak menuju ke lokasi dari kemarin. Terus yang ada di lapangan di lokasi itu kapal motor nelayan Pulau Muara 88, kapal motor nelayan Jaya Sejahtera 66, dan kapal motor nelayan Sinar Mas 01 lagi membantu kami di lapangan, di mana kapal motor nelayan Sinar Mas 01 itu ada muat ABK yang selamat 10 orang. 10 orangnya. Jumlah ABK-nya berapa, Pak? Gimana? Jumlah ABK-nya berapa? Jumlah ABK 25 orang. 25 orang. Yang 10 yang selamat, sementara yang lainnya Dalam pencarian. Selain KRI Teluk Wondama, ada 3 kapal nelayan yang ikut mencari korban. Kapal penangkap ikan Setia Makmur diduga tenggelam akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Yang lain masih ada barang tidak? Polisi meringkus 4 orang yang terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Timika. 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing yang bekerja di Tembagapura, PT Freeport Indonesia. Kedua WNA digerebek polisi di barak karyawan di Mil 68 PT Freeport Indonesia, Tembagapura. Polisi menyita sabu-sabu sebanyak 9 paket dalam bungkusan plastik obat. Salah satu WNA asal Australia sebelumnya dicurigai polisi. Setelah dicek ditemukan bungkusan sabu-sabu yang diduga baru selesai digunakan. Untuk lebih meyakinkan, polisi melakukan tes urin. Setelah meringkus kedua WNA, polisi kemudian mengembangkan kasus dan meringkus 2 orang warga Timika yang diduga memasok sabu-sabu kepada kedua WNA. Penyidikan. Jadi nanti mungkin lebih mendetailnya akan kita sampaikan. Sudah kita lakukan penahanan. Berapa orang kemudian yang ditahan? Totalnya 4. Ada beberapa memang yang kita amankan di Tembagapura, kemudian kita lakukan pengembangan dan kita lakukan penangkapan di Kutai Timika. Jadi tidak semuanya kita lakukan penangkapan di Tembagapura. Untuk kami dari pihak kepolisian sebetulnya kan sangat gencar sekali melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memutus mata rantai ini. Ya, ataupun kalau memang masih ada yang sampai lolos, ya itu akan menjadi evaluasi kami. Kenapa barang itu sampai bisa lolos sampai ke Tembagapura. Dan ini pun kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, kalau memang ada menemukan hal-hal seperti itu, ada informasi sekecil apapun berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, mohon diinformasikan ke kami untuk kami tindak lanjut. Apakah kedua warga negara ini mengikuti hukum tentang demokrasi? Tetap kita ikuti mekanisme yang ada di negara kita. Nanti setelah itu baru kita kita koordinasikan lagi dengan pihak kedua.
Saat ini keempat pelaku ditahan di rutan Polres Mimika dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tenaga kerja honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN di Mimika terus mempertanyakan nasib mereka. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja di Pemkab Mimika bertemu dengan Kepala BKP SDM. Mereka membawa spanduk yang berisi protes terhadap formasi 600 yang menurut mereka tidak sesuai kenyataan. Mereka menduga banyak nama tenaga honorer yang dimanipulasi. Dalam pertemuan itu, perwakilan honorer menyerahkan bukti dugaan pelanggaran ke Kepala BKP SDM, Ananias Faut. Ananias Faut mengatakan 60% ASN yang diangkat adalah anak Amungme dan Kamoro. Itu kenapa tidak dilakukan pengumuman secara resmi? Yang pertama, kita mengantisipasi bahwa pada saat analisis jabatan itu ada yang misalnya berdasarkan pendidikan dia anjap sesuai dengan analisis jabatan. Misalnya dia punya keahlian di SDM, tetapi dia ada di OPD lain, sehingga dia dimasukkan ke situ. Makanya kita tidak mengumumkan itu melalui OPD karena memang terjadi seperti yang tadi yang ada Kevin tadi sampaikan bahwa ada di situ ada nama baru. Padahal di nama baru yang itu dia ada di OPD lain, hanya karena berdasarkan analisis jabatan dia harus duduk di situ. Sehingga ini yang kalau kita mau ikut itu kan tidak mungkin karena kita pengusulan tenaga honorer ini berdasarkan analisis jabatan. Artinya bidang tugas pekerjaan yang harus background pendidikan juga. Ya, jadi penempatannya disesuaikan dengan backgroundnya itu. Jadi ada yang misalnya nama di honor di OPD lain, tapi nama kita kasih masuk di distrik karena untuk memenuhi jabatan yang ada di distrik itu. Begitu juga sebaliknya. Sehingga memang kita tidak bisa umumkan secara langsung ke OPD masing-masing. Ingin menyampaikan Bapak, kami punya bukti, kami punya ini bukti-bukti. Mereka yang di belakang saya ini adalah korban. Di mana dari statement Bapak, sebelumnya Bapak bilang tidak akan ada calon. Kami menduga bahwa kaum-kaum pejabat-pejabat di tanah ini mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang Bapak telah keluarkan dengan sangat baik. Bapak yang kami hormati, tolong, kami tidak pernah mengganggu OAP anak asli Amungme Kamoro di sini, OAP atau mereka yang sudah bertugas di sini dan mereka yang tembus dengan kriteria yang baik dengan segala sudah masuk ke dalam kualifikasi untuk pengangkatan. Kami tidak mengganggu mereka satupun. Biarkan mereka, itu hak mereka. Kami hanya merasa tidak adil karena kami melihat banyak orang-orang dalam dari para pejabat. Mereka masukkan orang-orang dalam mereka. PPRI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 37 di situ bilang CPNS juga bisa diberhentikan apabila, saya langsung ke poin nomor 4, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Itu jelas. Kayak contohnya tadi pemalsuan pemberkasan, kan? Bos berstatus bukan AK, bukan OAP, tapi pakai dasar hukumnya Amungme Kamoro. Nah, itu pemalsuan berkas, buktinya ada. Nah, kayak contoh itu. Selanjutnya ada pasal juga yang bisa menghukum pelanggar ini. Ada di pasal 263. Barang siapa memasukkan surat menimbulkan sesuatu hak, perikatan diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi, itu hukumnya nanti yang menjerat kalau memang benar. Usai melakukan pertemuan, perwakilan honorer kemudian bertemu dengan anggota DPRD Mimika dan juga menyerahkan bukti dugaan pelanggaran pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pengendara di Merauke mengeluh atas kebijakan pemerintah yang mengharuskan menggunakan aplikasi untuk membeli BBM jenis Pertalite dan solar.
Menurut mereka, program tersebut menyulitkan karena berbagai kendala, seperti jangkauan sinyal ponsel yang masih terbatas, belum lagi penggunaan ponsel pintar yang belum sepenuhnya dipahami warga. Apalagi sebagian warga masih berpendapat pemakaian ponsel di SPBU justru berbahaya. Aplikasi My Pertamina untuk menggunakan Pertalite dan solar tersebut seperti apa menurut Anda? Repot, Pak. Repot. Kenapa? Seperti apa repotnya itu? Harus pakai pulsa lagi ya, pakai ini lagi. Terus nanti ininya kita repotnya nanti di dalam ini kompensasi kan nggak bisa pakai HP. Gitu. Kayaknya kalau pakai aplikasi ruwet, Pak, karena kita jalan jauh sampai di GoPay. Jadi aplikasi itu kadang-kadang jaringan ada, kadang-kadang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang supir ada yang pakai HP 4G, ada yang tidak. Itu masalahnya. Masalahnya ya. Jadi Pak Ratto seperti apa? Setuju tidak kalau aplikasi ini? Tidak. Tidak setuju ya? Tidak. Sejauh ini memang belum diberlakukan penggunaan aplikasi di SPBU di Papua. Namun lambat laun, kebijakan ini pasti akan diberlakukan seperti di daerah lain di Indonesia. Dan ini yang membuat khawatir sebagian warga Merauke. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Oh ya, naik. Harga minyak goreng kemasan di Pasar Wamanggu Merauke masih mahal. Minyak goreng kemasan dijual Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Padahal minyak goreng kemasan harga normalnya berkisar Rp22.000 per kilogram. Edi, pedagang di Pasar Wamanggu mengatakan stok minyak goreng saat ini sudah banyak, namun permintaan juga tinggi. Sehingga ia mengkhawatirkan stok minyak goreng akan menipis bila pemerintah tidak mengantisipasinya. Ini harganya seperti apa? Ya, agak turun sedikit. Berapa penurunannya itu Pak Edi? Sekarang kena 25. 25. Kalau tadinya berapa itu? 28.30. Turun ya? Turun harga. Tapi untuk persediaannya bagaimana? Kayaknya stok sudah mulai ready. Sudah banyak. Sudah mulai banyak ya? Sementara itu penjual minyak goreng curah yang beberapa waktu lalu dijual secara besar-besaran, kini jumlahnya mulai terbatas. Akibatnya warga lebih memilih minyak goreng kemasan. Pemerintah akan menerapkan pembelian minyak goreng curah wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi 10 Juli mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lima hari menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Wamanggu Merauke terus merangkak naik. Paling menonjol adalah kenaikan harga cabai keriting yang naik 2 kali lipat. Sebelumnya harga cabai keriting sekitar Rp35.000 per kilogram, namun kini melonjak naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, musim hujan yang masih terus terjadi menjadi penyebab stok cabai menipis. Kalau Lombok keriting sekarang berapa naik ya? Naiknya itu kalau pengambilan dari itu 60, kalau kita ecer 70. 70 ya. Nah tadinya berapa itu kemarin itu? Kemarin ya sampai naik ke 25. 25 ya. Nah yang naik apa Lombok besar juga? Iya. Naik berapa sekarang? Naik ya 2 kali lipat. Berapa 25, sekarang? 50. 50 ya, atau 25 ya. Kalau tomat juga naik? Iya. Naik berapa itu? Dari harga 15 sekarang 20. Kalau cabai kecilnya? Ya stabil 80. Stabil. Mas, kenapa Lombok keriting, Lombok besar itu pada naik semua tomat ya, itu? Mungkin hujan nggak menentu musim kan. Oh, nggak mungkin ya. Selain cabai besar, tomat juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Karena mangkir dari tugas sejak tahun 2016, seorang polisi yang bertugas di Mapolres Mimika dipecat. Bribka Imam Basuki, anggota Polres Mimika, sebelumnya bertugas di Satuan Lalu Lintas. Upacara pemecatan dipimpin Kapolres Mimika AKBP Igede Putra, namun Imam Basuki tidak hadir. Pemecatan ini berdasarkan keputusan Kapolda Papua 31 Mei 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Melaksanakan kegiatan upacara PTDH terhadap salah satu anggota Polres Mimika atas nama Bribka Imam Basuki. Ya, untuk yang bersangkutan
dari tahun 2016 sudah tidak melaksanakan dinas. Ya, mekanisme dan tahapan-tahapan hukum pun sudah kita laksanakan, baik dari pemeriksaan, kemudian juga penerbitan DPO karena yang bersangkutan tidak kembali. Kemudian kami pun berusaha untuk melakukan pencarian dengan melakukan komunikasi dengan teman-temannya ataupun keluarganya, sampai adanya putusan yang bersangkutan pun tidak kembali untuk melaksanakan dinas. Nah, kemudian untuk hari ini memang sudah kita laksanakan upacara dan terhitung mulai hari ini berarti yang bersangkutan anggota atas nama Bribka Imam Basuki sudah dinyatakan keluar dari institusi Polri dan kembali ke masyarakat. Dia dari Satlantas, seluruh anggota ya kita sudah komitmen, ya, termasuk dari pimpinan tingkat Mabes Polri maupun Polda sudah menghimbau, sudah menekankan kepada kita semuanya itu bagaimana kita ke depannya untuk semakin profesional, ya, apalagi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri sudah jelas akan diberikan sanksi dan tidak akan pandang bulu. Mungkin itu harapan kami kepada seluruh anggota Polres Mimika. Ya, kedepannya kita bisa lebih profesional, lebih baik, lebih memiliki integritas dalam melaksanakan pengabdian tugas kita. Kapolres menghimbau seluruh anggota di Polres Mimika tetap disiplin dalam bertugas dan jika ada persoalan pribadi maupun keluarga, sebaiknya melapor ke kesatuan agar bisa ditindaklanjuti. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tingkat kesadaran berlalu lintas warga di Merauke masih sangat rendah, sehingga tidak heran angka kecelakaan lalu lintas tergolong tinggi. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan, dari hasil evaluasi operasi patuh Kartens 2022, pelanggaran lalu lintas di Merauke mencapai 299 pelanggaran, dan menurut dia kondisi ini sangat memprihatinkan. Patuh kemarin dapat kita lihat bahwa pelanggaran cukup tinggi. Tetapi besar harapan kita setelah kita melaksanakan operasi patuh, masyarakat yang pernah terjaring, ya ada efek jerahnya sehingga lebih berhati-hati melengkapi semua kendaraan maupun dirinya yaitu dengan surat izin mengemudi. Kepolisian Merauke terus menghimbau warga agar tertib berlalu lintas. Sebagian warga diakui masih kerap menenggak minuman keras ketika mengemudikan kendaraan. Padahal bisa berakibat fatal baik terhadap pengendara maupun orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...491 calon haji asal Papua kloter 15 dan 16 Senin kemarin terbang ke Tanah Suci Mekah. Mereka dilepas langsung asisten 2 Setda Papua Muhammad Musaad di Aula Arafah Asrama Haji Embarkasi Makassar. Ratusan calon haji akhirnya bisa melepaskan kerinduannya untuk menunaikan ibadah haji setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi. Muhammad Musaad meminta kepada seluruh calon haji dari Provinsi Papua senantiasa menjaga marwah dan citra haji asal Indonesia. Ia juga berpesan agar calon haji selalu menjaga kesehatan hingga nanti kembali ke tanah air. Tetap harus menjaga nama baik, menjaga marwah dari Indonesia dan menjaga marwah dari Papua. Indonesia ini sudah dikenal sebagai jemaah yang santun, karenanya saya atas nama Gubernur Papua meminta kepada semua jemaah haji asal Papua untuk berkontribusi untuk mempertahankan predikat yang terbaik yang selama ini sudah dipegang atau disandang oleh Indonesia sebagai jemaah yang santun, jemaah yang tertib dan sebagainya. Mudah-mudahan jemaah haji Papua juga akan mengikuti apa yang sudah selama ini menjadi penilaian bagi berbagai pihak, tidak hanya pihak di Arab Saudi tapi juga dari negara-negara lain yang memandang Indonesia sebagai jumlahnya banyak tetapi mudah diatur. Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Saiful Islam Al-Payage mendoakan agar calon haji kloter 15 dan 16 menjadi haji mabrur serta membawa gagasan-gagasan baru dalam dunia keislaman. Dari haji mabrur ini bisa mengaplikasikan nanti pulang di tanah Papua sehingga menjadi muslim-muslim yang memang kafah yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasul.
Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Asisten beliau, Bapak Kamil, Kementerian Agama Provinsi Papua, agar kepedulian perhatiannya terhadap umat Islam di tanah Papua. Semoga terus ke depan pemerintah memperhatikan umat Islam di tanah Papua. Seluruh calon haji Provinsi Papua yang ke Tanah Suci tahun ini diharapkan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.